Baik, kalau semuanya, di materi kali ini saya akan menjelaskan tentang diferensial dan hampiran. Jadi, dengan menggunakan konsep diferensial, kita akan bisa menghampiri suatu nilai. Oke, langsung saja ya, tanpa berlama-lama, definisi diferensial. Misalkan y sama dengan fx adalah fungsi terdiferensiasi dari variabel bebas x. Artinya dapat diturunkan. Delta X adalah pertambahan sebarang dalam variabel bebas X. Dx disebut diferensial variabel bebas X adalah sama dengan delta X. Delta Y adalah perubahan sebenarnya dalam variabel Y ketika X berubah menjadi X plus delta X, ya, X menjadi X plus delta X, yakni maka kita dapat delta Y-nya fx plus delta x minus fx. dy disebut diferensial variabel tak bebas y. Ya, kalau y itu kan variabel tak bebas, kalau x itu variabel bebas ya. Didefinisikan oleh dy sama dengan f aksen x dx ya. Kalau interpretasi secara geometrisnya adalah seperti ini. Ini contoh saja ya. Jadi ada kurva misalkan kurva fx ya. Misalkan kita ini punya nilai x ya. Oke, ini nilai x-nya, maka kita dapat ini fx kan. Nah, kalau x plus delta x, ini kan saya misalkan ada perubahan atau penambahan sebesar delta x, maka di sini kan x plus delta x kan. Sehingga ini punya nilai f yang baru, yaitu f x plus delta x yang menghampiri nilai, nilai f, fx itu dapat menghampiri nilai x plus delta x ya. Kalau selang atau perubahannya delta x-nya sekecil mungkin, maka ini semakin dekat. Ya. Oke, nah inilah yang disebut dengan delta x, selisih secara horizontal sumbu x, dan ini adalah delta y, selisih secara vertikal selisihnya ya. Oke, nah langsung pembuktiannya adalah seperti ini. Masih ingat konsep turunan ya, konsep turunan yaitu turunan f aksen x itu definisinya adalah bisa direpresentasikan sebagai limit ya, delta x mendekati 0, fx plus delta x dikurangi fx dibagi delta x ya. Nah, ini adalah turunan. Nah, kalau interpretasi secara geometrisnya lagi-lagi karena dia delta x yang mendekati 0, perhatikan sama seperti sebelumnya ya. Sama seperti sebelumnya, namun delta x yang mendekati 0, saya ingin kurva, ini x, ini kan delta x yang mendekati 0, ya, ini adalah x plus delta x. Otomatis, ini fx, ini fx plus delta x. Ini semakin dekat, ya. Delta y-nya juga akan semakin mendekati 0. Otomatis nilainya akan hampir sama, oke? Fx akan hampir sama dengan fx plus delta x. Ya, ini interpretasi secara geometris. Baik, kalau kita lanjutkan, ini limit ya. Nah, namun ketika limitnya kita hilangkan, maka kita peroleh misalkan x plus delta x dikurangi fx. Nah, ini kan kedua ruas dikalikan delta x akan menjadi hampiran. Sehingga f aksen x delta x ya. Oke. Nah, kemudian dengan menambahkan fx ke ruas kiri dan kanan, maka fx di ruas kiri hilang ya. Fx plus delta x hampirannya adalah fx plus f aksen x delta x. Oke. Nah, seperti inilah adalah rumus yang digunakan untuk mencari hampiran dengan menggunakan konsep diferensial. Oke. Yang perlu diketahui bahwa x plus delta x ini adalah yang dicari ya. Ya, oke, yang dicari atau dihampiri. Oke. Nah, fx atau x-nya, si x-nya itu adalah yang dijadikan acuan ya. Dijadikan acuan. Ya, acuan atau diketahui ya. Yang kita tahu nilainya ya. Oke. Nah, oke. Nah, perlu diketahui bahwa lihat delta x itu sama dengan apa? Ya, delta x adalah apa?
yaitu X plus delta X dikurangi X kan? Ya kan? Kan delta X. X plus delta X dikurangi X, yaitu apa? Yaitu yang dicari minus yang diketahui. Hati-hati, jangan sampai kalian ketukar bahwa yang atau acuan ya, yang dijadikan acuan. Jangan sampai ketukar bahwa yang diketahui dikurangi yang dicari. Seharusnya adalah dicari dikurangi yang diketahui atau dijadikan acuan. Oke. Oke, kalau masih bingung langsung saja kita eksekusi ke contoh soalnya langsung supaya langsung paham. Oke, contoh kasus dengan menggunakan diferensial, carilah nilai hampiran dari akar 3 dari 26. Oke, langkah pertama adalah kita misalkan fungsinya dulu ya. Fx-nya apa nih? Fungsi apa yang kita enak untuk mendefinisikan nilai ini? Yaitu adalah akar 3 dari X. Ya. Oke. Nah, selain ini komponen apa saja yang kita mesti tahu? Apa saja dari rumus ini? Komponen yaitu f aksen X-nya, delta X-nya juga harus tahu ya. Oke, langsung saja kita turunkan f aksen X sama dengan, oke, X akar 3 dari X kan kita tulis X pangkat 1/3 ya, sama saja ya. Oke, maka turunannya apa? Maju ke depan 1/3 X, 1/3-nya kurangi 1 kan, sama dengan 1/3 X pangkat min 2/3. Atau kalau pangkatnya ingin jadi positif, maka X-nya harus di bawah. 1/3, 1 per X pangkat 2/3 ya. Jadi turunannya adalah 1/3 X pangkat 2/3. Nah, kemudian delta X. Oh, belum delta X ya. Kita X-nya dulu ya, X-nya dulu. X-nya itu adalah, ingat, X itu nilai yang diketahui atau dijadikan acuan. Yang dijadikan acuan, yang kita tahu nilainya secara mutlak, secara langsung, itu adalah 27. Why? Kenapa? Karena 27 diakarkan 3, kita tahu nilainya, yaitu 3. Oke. Nah, sehingga kita punya delta X-nya sama dengan, ingat, delta X adalah yang dicari dikurangi yang diketahui. Yang dicari adalah 26. Ya, dikurangi yang diketahui yaitu 27 sama dengan negatif 1. Oke. Nah, langsung saja kita eksekusi fx plus delta x sesuai rumus fx plus f aksen x delta x ya. Nah, ini berarti fx plus delta x, x-nya kan 26 nih. Maaf, x-nya 27, delta x-nya negatif 1 dong ya. Nah, saya tuliskan seperti ini dijabarkan supaya kalian paham. Fx-nya adalah F27 plus F aksen 27. Delta X-nya adalah negatif 1. 27 kurangi 1 adalah F26. Dihampiri oleh F27, yaitu akar 3 dari 27 ya. Kan F27, masukin aja 27-nya ke sini ya. Oke. Tambah F aksen 27, 1/3 kali 27 pangkat 2/3 ya, kali negatif 1. Nah, ini 27 pangkat 1/3 adalah 3 ya. Ya tambah, nah ini 27 pangkat 2/3 berapa nih? Ya, 27 pangkat 2/3. 27 diakalin 3 berapa? 3 ya, berarti 3 pangkat 2 ya. 9. Oke, berarti 9, berarti 1/3 kali 9 kali negatif 1. Oke, sama dengan 3 tambah 1/27 pangkat kali negatif 1. Sama dengan 3 dikurangi 1/27 berapa nih? Sama dengan 3 itu kan 81/27 ya. Dikurangi 1/27 ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 80/27. Nah, biasanya si pembuat soal atau pemeriksa jawaban itu lebih enak untuk mendapatkan hasil yang desimal karena bentuknya adalah hampiran, kita menghampiri sesuatu. Alangkah baiknya kita sajikan jawaban kita dalam bentuk desimal. Jadi F26 kita bisa hampiri dengan nilai 80 dibagi 27 ya. Kalian bisa bagi kurung saja 80
bagi 27 ya, misalkan 2 ingin 54 dan seterusnya ya, dibagi kurung seperti biasa. Nah, kalau dua digit ke belakang koma, maka kita dapatkan 2,96. Oke. Ya, oke, kalian bisa saja 3 digit belakang koma dan seterusnya ya. Oke, terima kasih untuk materi diferensial dan hampiran, semoga mudah dipahami.